Assalamualaikum, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Justina Rumaropen, NIM 2018 010031, Prodi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah model agribisnis terpadu yang akan dikembangkan dengan aspek-aspek yang termasuk di dalamnya yaitu peraturan pendirian bisnis, keterkaitan kelembagaan, dan keterkaitan kebijaksanaan pemerintah. Sistem pertanian terpadu atau model agribisnis terpadu adalah merupakan sistem yang mengintegrasikan kegiatan subsektor pertanian, tanaman, ternak untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas sumber daya, baik lahan, manusia, dan faktor tumbuh lainnya dengan pengembangan secara ilmiah. Yang pertama yaitu subsistem pengadaan dan distribusi sarana dan prasarana adalah sistem yang mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, dan pengadaan sarana produksi, teknologi, dan sumber daya pertanian. Akan tetapi, mencakup keseluruhan kegiatan mulai dari penanganan pasca panen, produk pertanian, sampai pada pengolahan lanjut secara bentuk. Yang kedua yaitu subsistem produk pertanian. Subsistem ini mencakup kegiatan perencanaan, pengelolaan, pengadaan, dan penyaluran sarana produksi untuk untuk memungkinkan terlaksananya penerapan teknologi usaha tani dan pemanfaatan sumber daya pertanian yang optimal. Yang berikut yaitu subsistem pengolahan hasil pertanian. Dari pandangan para pakar sosial ekonomi, agroindustri, pengolahan hasil pertanian merupakan bagian dari 5 subsistem agribisnis yang disepakati, yaitu subsistem penyediaan sarana produksi dan peralatan. Yang keempat, subsistem pemasaran. Ini mencakup pemasaran hasil-hasil usaha tani dan agroindustri baik untuk pasar domestik maupun ekspor. Kegiatan utama subsistem ini adalah pemantauan dan pengembangan informasi pasar dan market intelijensi pada pasar domestik dan pasar luar negeri. Yang kelima yaitu subsistem penunjang atau jasa penunjang atau biasanya disebut juga supporting service. Ini merupakan kegiatan usaha dalam mendukung usaha agribisnis seperti perdagangan agribisnis. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan tentang bagaimana keterkaitan atau aspek-aspek yang berkaitan dengan model agribisnis terpadu tersebut. Yaitu yang pertama di sini adalah peraturan pendirian bisnis. Peraturan pendirian bisnis yang dimaksudkan di sini adalah pendirian perusahaan dan usaha pada tahun 2019 diharapkan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diproduksi berada di angka 5,2%. Ini artinya peluang untuk berbisnis masih sangat terbuka lebar. Pemerintah mengatakan bahwa tahun ini investasi dan pengeluaran modal domestik menjadi salah satu pendorong yang positif. Selain itu, proyeksi pertumbuhan ekonomi tersebut didasari oleh usaha pemerintah untuk pengetatan impor, peningkatan ekspor, dan menggenjot kenaikan wisatawan. Selain menggenjot beberapa hal di atas, pemerintah
mengeluarkan aturan guna mempermudah pelaku usaha atau bisnis. Salah satu yang merevolusi sistem perizinan berusaha di Indonesia adalah Peraturan Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Yang berikut adalah keterkaitan kelembagaan. Yang dimaksud di sini adalah baik keterkaitan kelembagaan fisik maupun non-fisik di bidang agribisnis adalah perangkat pembangunan yang menghimpun pelaku di atas landasan relatif untuk mencapai sasaran, baik untuk skala lokal, regional, maupun ekspor. Hal tersebut perlu memperoleh tekanan karena hampir tidak ada agribisnis yang ditujukan untuk sekedar memenuhi kebutuhan daerah di mana ia berlokasi. Sebagian besar kegiatan agribisnis meliputi agroindustri tergolong off-farm. Off-farm adalah produk non-budidaya hasil pasca panen. Oleh karena itu, kegiatan agribisnis sebagai sub-elemen dari industri pedesaan diharapkan mampu sebagai wahana transformasi ekonomi pertanian ke ekonomi industri atau dari masyarakat agraris ke masyarakat industri. Yang berikut adalah keterkaitan kebijaksanaan pemerintah. Yang dimaksud di sini adalah dalam setiap pemerintah atau negara memiliki beberapa bidang dalam meningkatkan devisa negara. Salah satunya adalah bidang pertanian. Negara yang sangat mengandalkan atau sebagian produk sebagian penduduk bekerja pada bidang pertanian adalah Indonesia. Adapun tujuan umum kebijakan pemerintah adalah untuk memajukan pertanian, mengusahakan agar pertanian menjadi lebih produktif, produksi dan efisiensi produksi naik, dan akibatnya tingkat penghidupan dan kesejahteraan petani akan jauh lebih meningkat. Sekian hasil presentasi dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Sekian.